اهدنا الصراط المستقيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wala aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Ilahul awwalina wal akhirin wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh as-sadiqul amin. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Ikhwani fid din wa akhwati fillah, a'azzani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam hari yang berbahagia ini. Dengan taufik darinya kita dapat melanjutkan kembali pembahasan dari kitab At-Tauhid alladhi huwa haqqullahi 'alal 'abid, karya Syekhul Islam Al-Mujaddid Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab An-Najdi rahimahullahu taala, di mana kita masih dalam bab man haqqaqat tauhid dakhalal jannata bighairi hisab. Siapa yang mewujudkan tauhid maka dia akan masuk surga tanpa hisab. Nah, hadis yang telah kita singgung, hadis Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam diperlihatkan kepada beliau umat-umat yang sangat banyak. Maka di sana beliau melihat ada seorang nabi yang pengikutnya hanya 3 sampai 9 orang. Ada juga seorang nabi bersamanya pengikutnya 1 atau 2 orang. Dan ada bahkan seorang nabi yang sama sekali tidak ada pengikutnya. Ya, telah kita terangkan bahwa hadits ini memberikan faedah kepada kita bahwasanya kebenaran tidaklah diukur dengan banyaknya orang yang mengikuti, tetapi kebenaran adalah siapa yang berpegang teguh kepada Al-Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam sesuai dengan pemahaman para sahabat. Iya. Maka idrufi ali sawadun azim. Tiba-tiba diangkatlah kepadaku atau diperlihatkan kepadaku sebuah hitam yang sangat besar, melambangkan banyaknya orang, melambangkan banyaknya manusia. Fadhanantu annahum ummati. Maka aku pun menyangka bahwa mereka adalah umatku. Faqila li hadza Musa wa qaumuh. Tapi dikatakan kepadaku bahwa itu adalah Musa bersama kaumnya. Ya, maka ini dari keutamaan Nabi Musa dan Bani Israel, bahwa mereka ternyata adalah umat yang terbanyak setelah umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dikatakan fanadhartu faida sawadun azim. Maka aku pun melihat, ya, faida sawadun azim, maka tiba-tiba ada sebuah hitam yang besar lagi. Dalam sebagian riwayat, dalam riwayat Muslim dikatakan bahwa dikatakan kepada Rasulullah, walakinin dur ilal ufuq, tapi lihatlah ke ufuk sebelah sana. Nah, faida sawadun azim, maka di sana terdapat hitam yang besar lagi, yang lebih besar daripada yang pertama, menunjukkan sekali lagi banyaknya manusia. Faqilali, maka dikatakan kepada beliau sallallahu alaihi wasallam, hadihi ummatuk, inilah umatmu, inilah umatmu. Nah, ini menunjukkan bahwa umatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam yang terbanyak, umat Rasulullah SAW, yaitu umatul Islam, adalah umat yang terbanyak. Nah, maka disebutkan keistimewaan ini, dan Rasulullah mendapatkan kabar gembira lagi, wa ma'ahum sab'una alfan yadkhulunal jannata bighairi hisabin wala adzab. Dan bersama mereka ada 70.000 yang masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab. Ya, ini syahid hadits ini. Nah,
yang mereka masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab. Ya, ada 70.000 jumlah mereka. Nah, disebutkan dalam sebagian riwayat bahwa Allah Subhanahu wa taala tatkala mengistimewakan umat Rasulullah dengan adanya 70.000 di antara mereka yang masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab, ya. Maka dalam sebagian riwayat Nabi minta tambah. Nabi minta tambah. Nah, disebutkan dalam hadis, fastazattu rabbi fazadani. Aku pun minta tambah kepada Tuhanku dari jumlah 70.000 itu. Sebab kalau hanya 70.000 saja masih sedikit kalau mau dibandingkan dengan jumlah umat Islam secara keseluruhan. Nah, kalau sekarang saja umat Islam yang hidup di zaman sekarang ini berapa jumlahnya? Sangat banyak, ya kan? Nah, bagaimana yang sebelum-sebelumnya? Iya. Dan bagaimana yang datang setelahnya? Maka kalau cuma 70.000 masa sedikit. Iya. Yang masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Makanya Nabi minta tambah. Ya, fazadani, maka ditambahkan untukku ma'akulli alfin sab'una alf. Setiap 1.000 orang bersamanya ada 70.000 lagi. Setiap 1.000 orang bersamanya ada 70.000 lagi. Sehingga 70.000 kali 70 jumlahnya sekitar 4.900.000. Iya, sekitar 4.900.000. Nah, itu yang masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Ada sebagian riwayat yang lebih hebat lagi, yaitu bersama tiap satu orang ma'akulli wahidin sab'una alf. Bersama satu orang ada 70.000. Jadi satu orang membawa 70.000. Berarti berapa? 70.000 kali 70.000. Nah, ini sudah miliaran ini. Nah, tapi riwayat ini dilemahkan oleh sebagian ulama yang mengatakan tiap satu orang 70.000, ini riwayatnya lemah. Yang sahih tiap 1.000 ada 70.000. Itu yang sahih. Nah, dan ada riwayat lain menyebutkan bahwa ditambah lagi untukku bisalasati, dengan 3 kali cedokan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ditambah lagi 3 kali pengambilan dari Allah. Dan ini sudah tidak ditahu lagi berapa jumlahnya. Iya, menunjukkan apa? Banyaknya umat Islam kelak yang akan masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab. Sehingga kata para ulama tidak menutup kemungkinan, ya, orang yang hidup di zaman sekarang dan juga akan datang setelahnya pun akan bisa masuk ke dalam 70.000 atau bahkan lebih yang masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Karena ini hakikatnya bukan pembatasan. Disebutkan jumlah 70.000 itu bukan pembatasan, tapi menunjukkan banyaknya jumlahnya. Ya, sama seperti Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Quran. Ya, Allah mengatakan in tastaghfir lahum 70 marrah fala yaghfirallahu lahum. Andaikan engkau memintakan ampun untuk mereka, orang-orang musyrikin, sebanyak 70 kali, niscaya Allah tidak mengampuni mereka. Apa makna ayat ini? Apakah kalau sudah lebih 70 kali berarti diterima? Tentu tidak, kan? Orang musyrikin mau kita mintakan ampun 100 kali, 1000 kali, tidak akan diampuni oleh Allah. Ya. Tapi dalam ayat dikatakan kalau kamu memintakan ampun untuk mereka 70 kali. Nah, 70 ini bukan pembatasan, tapi menunjukkan apa? Banyaknya jumlahnya. Banyaknya jumlahnya. Sama ketika Nabi SAW, ya, memerintahkan kepada umatnya untuk banyak-banyak istighfar. Disebutkan oleh Nabi, ayyuhan nas tubu ilallahi wastaghfiruh. Wahai sekalian manusia, bertaubatlah kalian kepada Allah dan mohon ampunlah kalian kepadanya. Kenapa? Fa inni atubu ilallahi wa astaghfiruhu fil yaumi 70 marrah. Sebab aku, kata Nabi,
meminta ampun kepada Allah dalam satu hari sebanyak 70 kali. Sebanyak 70 kali. Kata para ulama, ini bukan pembatasan. Bukan artinya Nabi beristighfarnya cuma 70 kali. Tapi karena terlalu banyaknya. Makanya dalam sebagian riwayat dikatakan fil yaumi mi'ata marrah. Nabi beristighfar dalam sehari sebanyak 100 kali. Ya, sekali lagi ini bukanlah pembatasan. Ya, sama tatkala disebutkan bahwa umat Rasulullah akan masuk ke dalam surga tanpa hisab, tanpa azab 70.000, bukan artinya terbatas pada 70.000, tapi menunjukkan angka yang sangat banyak, jumlah yang sangat banyak. Nah, semoga Allah Subhanahu wa taala menggolongkan kita termasuk ke dalam mereka yang masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Ikhwani fiddin, azani Allahu wa iyyakum. Ya, maka tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan hal ini, bahwa akan ada dari umatku yang mereka masuk surga tanpa proses hisab dan tanpa proses azab. Tidak dihisab dan tidak diazab. Ya. Sebab kalau hanya dikatakan tanpa dihisab, orang musyrik dan orang kafir pun tidak dihisab. Kenapa? Karena orang musyrik tidak ada kebaikannya untuk mau ditimbang. Maka kata ulama, orang musyrik ya pun mereka tanpa hisab, tapi tanpa hisab masuk neraka. Nah, makanya dikatakan tanpa hisab dan tanpa azab. Nah, itu lebih sempurna. Nah, ikhwani fiddin, azani Allah wa iyyakum, manusia secara umum mengalami proses hisab. Ya, sebagaimana disebutkan di dalam banyak ayat. Dan dari hisab tersebut ditegakkan timbangan, ditimbang antara kebaikan dan keburukan mereka. Wa nadha'ul mawazinal qista liyaumil qiyamah. Kami akan letakkan timbangan-timbangan keadilan pada hari kiamat. Di antara mereka ada yang dihisab dengan hisab yang ringan, dan di antara mereka ada yang diniqash, didebat di dalam hisabnya, dan mereka diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan orang kafir, kata Syekhul Islam, mereka tidak dihisab karena tidak ada kebaikannya. Ya, tidak ada kebaikannya, sehingga mereka langsung dimasukkan ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala, wal iyadu billah. Ya. Maka tatkala Nabi mengabarkan ini, tsumma nahadha, Nabi sallallahu alaihi wasallam pun bangkit. Fadakhala manzilahu, dan beliau masuk ke dalam rumahnya. Jadi tatkala Nabi kabarkan nanti ada 70.000 umatku masuk surga tanpa hisab, tanpa azab, Nabi tiba-tiba bangkit, kemudian masuk rumah. Apa yang terjadi? Fakhadun nasu fi ulaid. Maka manusia pun ribut memperbincangkan tentang mereka yang masuk surga tanpa hisab, tanpa azab itu. Ya. Lihat bagaimana fokusnya para sahabat. Ketika disebutkan keutamaan, mereka langsung gaduh. Ya. Kenapa mereka gaduh? Karena mereka pun ingin untuk masuk ke dalam orang-orang yang masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Sehingga mereka perbincangkan, siapa ini? Luar biasa keutamaannya. Nah, dan ini menunjukkan betapa hirsnya mereka, betapa semangatnya para sahabat ya di dalam masalah kebaikan. Dan mereka tidak melewatkan yang namanya kebaikan walaupun kecil. Mereka berlomba-lomba dan berjuang untuk menjadi yang pertama di dalam mendapatkan keutamaan itu. Dan ini tentu berbeda dengan sebagian orang yang hanya terfokus kepada perkara dunia. Dia akan mencari dunianya, dia hanya akan fokus kepada dunianya. Nah, dia akan menjadi nomor satu di dalam dunianya, sementara untuk akhiratnya ya dia berlambat-lambat di dalamnya. Nah, dia berlambat-lambat di dalamnya. Ya, ikhwani fiddin, azani Allah wa iyyakum. Maka ketika manusia memperbincangkan siapa mereka itu, faqala ba'duhum, maka para sahabat pun berkata,
yakni mereka pun berijtihad. Kira-kira mungkin mereka yang masuk surga tanpa hisab, tanpa azab itu begini orangnya. Mungkin begini orangnya. Jadi mereka saling berdiskusi tatkala itu. Fala'allahumul ladina sahibu Rasulullah SAW. Ada yang mengatakan barangkali mereka itu adalah para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau begitu siapa mereka? Menurut ini, pendapat ini kan hasil diskusi sahabat. Barangkali mereka itu sahabat Rasulullah. Siapa berarti? Yaitu mereka, ya kan? Mereka sendiri. Ada ihtimal seperti itu. Ada kemungkinan seperti itu. Tapi sebagian ulama ada juga mengatakan bukan. Maksudnya sahabat Rasulullah di sini adalah sahabat khususnya Nabi. Secara umum sahabat itu adalah man laqiyan Nabi sallallahu alaihi wasallam mu'minan bihi wa mata 'alal Islam. Sahabat definisinya adalah orang yang berjumpa dengan Nabi, kemudian beriman kepada beliau dan meninggal di atas Islam. Itu sahabat. Orang yang berjumpa dengan Nabi, beriman dengan beliau, dan meninggal di atas Islam. Nah, mereka ini secara umum masuk dalam sahabat Nabi. Tetapi sebagian ulama berpendapat bukan sahabat secara umum, tapi sahabat khususnya Nabi. Makanya pernah disebutkan ya, ketika Khalid bin Walid berdebat dengan sahabat Abdurrahman bin Auf. Siapa yang lebih senior? Abdurrahman bin Auf atau Khalid bin Walid? Abdurrahman bin Auf. Beliau sahabat Muhajirin. Sementara sahabat Khalid bin Walid, ya, beliau sahabat juga, tapi setelahnya. Ya, setelahnya. Sahabat Abdurrahman bin Auf bersama-sama Nabi SAW, minas sabiqin al-awwalin. Kalau sahabat Khalid bin Walid bahkan sebelumnya pernah memerangi Nabi dalam perang Uhud. Khalid bin Walid masih musyrik tatkala itu. Iya, setelahnya baru beliau masuk Islam. Nah, Nabi menegur sahabat Khalid bin Walid. Kata Nabi, la tasubbu ashabi. Wahai Khalid, jangan kau cerca sahabatku. Sahabat siapa yang dimaksud di sini? Padahal Khalid bin Walid kan sahabat Nabi juga. Nah, ketika dia sudah Islam ketika itu, maksudnya di sini sahabat-sahabat senior. Nah, ada yang mengatakan ya ini dari kalangan muhajirin. Iya, dari kalangan muhajirin yang berhijrah bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, dan ada ihtimal yang lain. Tetapi secara umum ya, manakala disebutkan bahwa mereka adalah sahabat Nabi, dan ini pendapat sahabat juga menunjukkan keutamaan para sahabat, karena memang umat yang terbaik pada umat Islam adalah sahabat. Tentu tidak diragukan, umat terbaik dari umat Islam adalah sahabat. Khairun nasi qarni, kata Nabi. Sebaik-baik manusia adalah yang hidup di zamanku. Ya. Fawalladhi nafsi biyadih, demi yang jiwaku berada di tangannya, lau anfaqa ahadukum misla uhudin dahaba ma balagha mudda ahadihim wala nasifa. Andaikan seorang dari kalian yang bukan sahabat berinfak dengan emas sebesar gunung Uhud, niscaya tidak bisa mengalahkan infak satu mudnya sahabat atau setengahnya. Jadi kita berinfak satu gunung emas, kalau punya, sahabat berinfak cuma satu mud aja atau setengahnya, lebih utama infaknya sahabat. Bayangkan, ya. Nah, ini menunjukkan keutamaan mereka. Dan memang pantas kalau mereka yang pertama untuk masuk ke dalam 70.000 yang masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Karena mereka yang terbaik, ya, dan mereka yang bersahabat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, ini pendapat pertama. Ada pendapat yang lain. Wa qala ba'duhum, sebagian mereka berkata, ini diskusi sahabat tadi. Fala'allahumul ladina wulidu fil Islam falam yusyriku billahi syai'a. Barangkali mereka itu
yang masuk surga tanpa hisab, tanpa azab itu adalah orang yang dilahirkan dalam Islam dan sama sekali tidak melakukan kesyirikan kepada Allah sedikit pun juga. Ini pendapat yang kedua dari diskusi para sahabat. Barangkali mereka itu orang yang terlahir di atas Islam dan sama sekali tidak pernah melakukan kesyirikan sedikit pun juga. Disebutkan pendapat ini menunjukkan apa? Keutamaan seorang yang terlahir di atas Islam dan sama sekali tidak melakukan kesyirikan. Ya. Dan dari sini ikhwani fiddin menunjukkan keutamaan ya seseorang yang mendidik anaknya di atas tauhid. Ya. Karena belum tentu orang yang terlahir di atas Islam dia sama sekali tidak melakukan syirik. Iya kan? Belum tentu. Ada orang yang terlahir di atas Islam tapi na'udzubillah masih melakukan kesyirikan kepada Allah. Nah, tetapi kalau orang tuanya berada di atas tauhid yang benar, kemudian dia didik anaknya, ya, sehingga anaknya pun terdidik di atas tauhid, di atas akidah yang lurus, maka masuk dalam keutamaan ini. Ya, nah, maka dari sini kata para ulama dianjurkan bahkan diwajibkan orang tua untuk mendidik anaknya di atas tauhid. Ya, tanamkan pendidikan akidah kepada anak-anak kalian semenjak dini. Nah, makanya Nabi pernah mengajari Ibnu Abbas yang masih kecil ketika itu. Diajari tentang tauhid. Kata Nabi SAW kepada Ibnu Abbas, "Ya gulam, inni u'allimuka kalimat." Wahai anakku, ku ajarkan kepadamu beberapa kalimat. Ihfadillaha yahfadka. Jagalah Allah, niscaya Allah akan menjagamu. Ihfadillaha tajidhu tujahaka. Jagalah Allah, niscaya engkau akan mendapati Allah berada di hadapanmu. Idza sa'alta fas'alillah. Kalau kau meminta maka minta kepada Allah. Wa idza sta'anta fasta'in billah. Dan kalau kamu meminta pertolongan maka minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini ikhwani fiddin azani Allahu wa iyyakum. Maka inilah dua perkara yang disebutkan oleh para sahabat. Kemungkinan mereka yang masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Yang pertama tadi siapa? Mungkin mereka adalah sahabat Nabi SAW. Yang kedua, mungkin mereka adalah orang yang terlahir di atas Islam dan sama sekali tidak pernah melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian disebutkan di sini wadakaru asya'a, dan mereka pun menyebutkan pendapat yang lainnya. Fa kharaja alaihim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa akhbaruhu. Maka Rasulullah pun keluar dari dalam rumahnya. Tadi kan beliau masuk rumah. Nah, sekarang beliau keluar. Fa akhbaruhu, maka para sahabat pun mengabarkan kepada Nabi tentang diskusi mereka tadi. Mereka pengen tahu siapa orang yang masuk surga tanpa hisab, tanpa azab itu. Maka Nabi menyebutkan orang yang masuk surga tanpa hisab, tanpa azab dengan 4 kriteria. Kata beliau, humul ladina la yastarqun. Mereka adalah orang-orang yang tidak minta diruqyah. Ini sifat yang pertama. Orang-orang yang tidak minta diruqyah. Yang kedua, wala yaktaun. Mereka yang tidak melakukan kai. Akan kita jelaskan apa itu kai. Yang ketiga, wala yatatayyarun. Mereka yang tidak melakukan tatayyur. Akan kita jelaskan juga. Dan yang keempat, wa ala rabbihim yatawakkalun. Dan mereka hanya bertawakal kepada Tuhan mereka. Nah, inilah 4 kriteria orang yang berhak masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Penuhi kriteria-kriteria ini, maka insyaallah ta'ala Allah masukkan ke dalam surga tanpa hisab, tanpa azab. Yang pertama, yang tidak minta diruqyah. Awas, kalimatnya apa? Minta diruqyah, bukan meruqyah. Bukan meruqyah. Nah, yang bermasalah itu minta diruqyah. Kalau meruqyahnya ini boleh. Kalau meruqyahnya boleh. Jadi jangan sampai salah paham ya. Jangan sampai salah paham. Jangan sampai ada yang berkata, "Oh, meruqyah itu tidak boleh." Nah,
Bukan. Minta diruqyah yang bermasalah. Minta diruqyah. Nah, karena sebagian ada yang salah paham ya. Ketika kita sebutkan hadits ini, katanya Ustadz melarang orang meruqyah. Nah, salah paham dia. Bukan dilarang meruqyah. Yang dilarang dalam hadits ini apa? Minta diruqyah. Bedakan itu. Meruqyah dengan minta diruqyah. Ya. Minta diruqyah. Ini yang bermasalah. Taib. Para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Mengapa minta diruqyah itu bermasalah? Disebutkan, diterangkan oleh para ulama. Kalau Syekh Shalih Fauzan mengatakan, karena minta diruqyah, ya, itu perbuatan su'al, minta kepada orang lain selain Allah Subhanahu wa taala. Dan perbuatan yang seperti ini dimakruhkan, kata beliau. Perbuatan seperti ini dimakruhkan. Terlebih kalau kita pun sanggup untuk melakukannya. Meruqyah itu semua orang bisa. Ini terkadang sebagian orang keliru di dalam memahami ruqyah itu. Nah, dikiranya ruqyah itu hanya orang-orang tertentu yang bisa melakukannya. Nah, padahal setiap muslimin bisa meruqyah asalkan dia mampu baca Quran. Jelas ini? Walaupun memang pada sebagian orang ruqyahnya lebih mujarrab. Kenapa? Itu ditentukan dari ketauhidannya, ya, kemudian dari kekuasaannya dalam makna-makna Al-Quran, cara membaca Qurannya, itu pun ditentukan oleh itu. Nah, tetapi secara umum tidak ada kriteria khusus, ya, orang yang meruqyah itu dia memang seperti ini, seperti itu, atau pernah dulu mendapatkan sertifikat boleh meruqyah baru bisa. Enggak begitu. Yang jelas dia orang yang bertauhid, tahu agama, tahu sunnah, bacaannya bagus, ya, maka dia bisa meruqyah walaupun dia tidak punya sertifikat ruqyah. Nah, ini ikhwani fillah, azani Allahu wa iyyakum. Dan sebagian ulama juga menyebutkan tentang masalah minta diruqyah ini bermasalah. Kenapa? Karena orang itu ketika diruqyah itu hatinya sangat terpaut dengan yang meruqyah dan ruqyahnya. Artinya apa? Kesandaran hatinya sangat kuat dengan ruqyah itu supaya dia bisa sembuh. Dan ini bisa mengurangi ketawakalan seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala. Jelas ini? Ini para hadirin yang dirahmati oleh Allah. Makanya ulama mengatakan minta diruqyah itu bermasalah sebab pertama, ya, karena mengurangi kekuatan i'timad, bersandar penuh kepada Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, ya, seseorang itu hendaknya mulia dengan jiwanya, mulia dengan dirinya, tanpa dia harus merendah kepada orang lain tatkala dia minta diruqyah. Nah, dan juga dalam ruqyah tersebut ada keterpautan hati kepada selain Allah. Ini menafikan kesempurnaan tauhid. Menafikan kesempurnaan tauhid. Jelas ini? Sehingga ulama mengatakan minta diruqyah itu bukan haram hukumnya, bukan. Tetapi makruh hukumnya. Dia tidak haram tapi makruh. Jelas? Ini ikhwani fiddin. Sementara meruqyah dari kita sendiri, meruqyah orang itu amalan soleh. Man istata'a ayyamfa'a akhahu falyaf'al. Siapa di antara kalian yang sanggup memberikan manfaat kepada saudaranya, maka lakukanlah. Ya. Dan Nabi sendiri pernah meruqyah. Ya. Dan Nabi juga pernah diruqyah oleh malaikat Jibril dan pernah diruqyah oleh Aisyah radhiyallahu taala anha tanpa beliau memintanya. Nah, ini masalahnya. Tanpa beliau memintanya. Jadi kalau misalnya kita sakit, kemudian tiba-tiba ada orang yang meruqyah kita, apakah itu berarti kita tidak bisa masuk surga, tidak ada kesempatan masuk surga tanpa hisab, tanpa azab? Tidak. Kalau kita memintanya baru. Tetapi kalau misalnya tiba-tiba ada langsung orang yang meruqyah, ada langsung yang meruqyah, maka tidak masalah. Karena Nabi pernah diruqyah oleh Aisyah dan beliau diam, beliau tidak menolak dan beliau tidak memintanya. Jelas ini? Sehingga kalau ada orang yang mau meruqyah kita, silahkan.
kita tidak memintanya. Nah, bahkan bersyukur kepada Allah yang kepada orang yang mau meruqyah kita itu. Jelas ya? Ini ikhwani fillah. Dan juga tidak masuk kalau misalnya begini. Saya memintakan kepada orang supaya meruqyah orang lain. Ini juga tidak masuk. Karena bukan saya yang sakit, ya kan? Tapi saudara saya. Misalnya saya berjumpa dengan seseorang, yang bagus bacaannya, benar tauhidnya. Ya akhi, tolong ruqyah saudara saya ini. Saya minta kan? Tapi bukan untuk saya, tapi untuk saudara saya. Ini tidak masuk. Bahkan ini dalam bentuk ta'awun, tolong menolong dalam kebaikan. Yang bermasalah kalau saya yang sakit, kemudian saya yang minta, itu yang bermasalah. Tapi kalau saudara saya yang sakit, kemudian saya minta kepada si fulan, tolong ruqyah dia, ini tidak bermasalah. Itu malah ta'awun alal birri wat taqwa, tolong menolong dalam kebaikan dan ketakwaan. Jelas ini? Ini wallahu taala a'lamu bissawab. Ikhwani fid din, a'azani Allah wa iyyakum. Kemudian sifat yang kedua, wala yaktawun, dan mereka tidak minta dikai. Tidak minta dikai. Kai itu pengobatan dengan besi panas. Nah, yakni besi panas kemudian ditempelkan pada yang sakit sehingga dia terbakar. Sehingga dengan hal tersebut sembuh penyakitnya. Tetapi sangat menyakitkan. Sangat menyakitkan karena dia membakar. Nah, tapi itu pengobatan yang dulu digunakan oleh manusia. Dulu digunakan oleh manusia. Cara pengobatan seperti itu. Bahkan dikatakan akhirud dawa al-kai. Obat terakhir, ya, obat terakhir. Kalau sudah tidak ada lagi yang mempan, maka yang paling terakhir kai. Kalau sudah kena kai, sembuh langsung. Ya, jadi itu obat terakhir sudah. Nah, tapi sangat menyakitkan. Nah, minta dikai ini makruh hukumnya juga, bukan haram, tapi makruh. Iya. Kenapa makruh? Karena Nabi SAW tidak menyukainya. Nabi sebutkan pengobatan itu ada 3. Kata Rasulullah SAW dalam hadisnya, asyifa'u fi thalathin. Pengobatan itu ada 3 kata Nabi. Lihat 3 ini. Yang pertama, syurbatu aslin, minum madu. Minum madu itu pengobatan. Ini jelas tidak ada masalah padanya. Yang kedua, wasyartatu mihjam, berbekam. Berbekam juga tibun nawawi, salah satu cara pengobatan Nabi. Yang ketiga, wakayyatu narin, dan melakukan kai, menempel besi yang panas. Wa ana anha ummati anil kai, dan aku kata Nabi melarang umatku dari kai. Larangan di sini bukan larangan haram, tapi larangan makruh. Karena yang dilarang itu ada 2. Kadang larangan lit tahrim, terkadang lit tanzih. Ini lit tanzih, untuk pemakruhan saja. Jelas ini ya kawan. Nah, wallahu taala a'lamu bissawab. Dia dimakruhkan kenapa? Makruhnya kai ini bukan hanya sekedar dia diminta. Beda tadi kalau ruqyah tadi ya. Kalau ruqyah yang bermasalah kalau diminta. Kalau meruqyah boleh. Kalau meruqyah boleh. Kalau kai minta atau tidak diminta tetap makruh hukumnya. Kita minta makruh, kita yang sendiri melakukan juga makruh. Karena kemakruhan kai disebabkan dia menyiksa dirinya. Dia menyiksa dirinya dengan sesuatu yang sangat menyakitkan. Walaupun pada akhirnya itu untuk kesembuhan ya kan, tetapi sangat menyakitkan. Kalaupun sembuh, tetap ada sesuatu yang membekas pada dirinya. Yang lain juga ikut tersakiti. Jelas ini? Nah, ini ikhwani fiddin azani Allahu wa iyyakum. Kemudian yang ketiga, sifat yang ketiga, wala yatatayyarun, dan mereka tidak melakukan tatayyur. Tatayyur itu diambil dari kata tayrun. Tayrun artinya burung. Mereka tidak menerbangkan burung. Karena dulu orang Arab ketika mereka mau bepergian safar, mereka sering menerbangkan burung. Untuk apa? Untuk mengambil kesialan atau keberuntungan darinya. Jadi burung itu diterbangkan. Kalau terbangnya ke arah kanan, maka tanda
keberuntungan. Bagus ini perjalanan, maka mereka safar. Tapi kalau mereka terbangkan burung, ternyata ke sebelah kiri, berarti tanda alamat keburukan. Tunda dulu keberangkatan. Kalau burungnya terbang lurus, diulang lagi, ambil burung yang baru. Nah, ini orang musyrikin zaman dulu. Jadi caranya mau mengambil keberuntungan atau kerugian dengan cara seperti itu. Makanya disebut tatayur dari kata toir itu burung dalam bahasa Arab. Nah seiring berkembangnya masa, ternyata manusia tatayurnya bukan lagi dengan burung. Banyak sudah tatayurnya. Makanya dijelaskan oleh para ulama, tatayur itu sudah nama yang umum terhadap sesuatu yang dijadikan oleh manusia kesialan, baik yang didengar, yang dilihat, ataupun yang dirasakan, ataupun yang diketahui. Sehingga orang bisa bertatoyur kepada sesuatu yang dia dengar dari suara-suara. Dengar suara burung hantu, oh masalah ini. Dengar suara burung gagak, bermasalah ini. Dengar suara tokek di dalam rumahnya, oh ini masalah ini. Nah, dan di zaman kita ini terlalu banyak yang seperti itu. Terlalu banyak yang seperti itu. Masing-masing punya tradisinya sendiri-sendiri, ya kan? Nah, ini ikhwani fillah azani Allah wa iyyakum. Terkadang dengan garis-garis tangan atau dengan angka sial, ya. Bahkan ada sebagian orang itu dijadikan seakan-akan itu syariat. Jadi ada sebagian orang, Pak, kalau dia mau keluar, dia menghitung hari dulu. Bukan menghitung hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, bukan itu. Tetapi dia ada hitung-hitungannya. Hitungannya itu dia sudah ambil dari gurunya. Nah, hitungannya itu kalau pas, oh ini hari yang baik ini. Kalau pas kena angka yang buruk, pas dihitung-hitungnya, oh ini sial ini. Nah, masalahnya lagi, saya pernah lihat yang begitu ya, kawan. Saya pernah lihat itu berbahasa Arab. Angkanya tulisannya bahasa Arab. Nah, ini untuk menipu orang. Dikiranya syar'i, soalnya pakai bahasa Arab angka-angkanya. Nah, padahal itu kesyirikan, na'udzubillahi min zalik. Nah, ini ikhwani fiddin. Dulu orang-orang musyrikin, mereka beranggapan sial dengan hari tertentu, bulan tertentu. Mereka tidak mau bersafar di bulan Safar. Kenapa? Bulan Safar itu bulan sial kata mereka. Dan mereka tidak mau melangsungkan pernikahan di bulan Syawal. Bulan Syawal tidak bagus untuk menikah. Nabi batalkan semua itu. Makanya Nabi menikahi Aisyah justru di bulan Syawal. Nabi ingin membantah keyakinan orang-orang jahiliyah meyakini bulan Syawal tidak boleh menikah. Nah, kalau kita itu biasanya bulan Muharram, ya kan? Bulan Muharram, bulan itu. Ya. Kalau harinya Jumat Kliwon, nah, atau Jumat Legi, ya. Oh itu ngeri itu. Nah, ini ikhwani fillah azani Allahu wa iyyakum. Sangat banyak ya tatayur yang terjadi di tengah masyarakat kita. Nah, pokoknya segala sesuatu yang dipandang oleh manusia, dianggap oleh manusia, ketika dia ingin menilai sesuatu itu selamat atau tidak selamat, dengan menentukan tanda-tanda tadi, maka dia telah berbuat syirik. Ya, telah berbuat syirik. Terkadang seorang itu timbul perasaan seperti itu, ketika misalnya dia berjalan safar, ya kan, tiba-tiba dia lihat terjadi kecelakaan di hadapan kedua matanya. Sebelumnya pas dia keluar dari rumah, dia sudah lihat kucing yang jalannya pincang-pincang. Kayaknya ini ada sesuatu ini. Pas jalan terjadi tabrakan di hadapan matanya. Sudah pasti ini. Akhirnya dia tidak jadi safar. Subhanallah. Ini sudah kesyirikan. Na'udzubillahi min zalik. Ini ikhwani fillah azani Allahu wa iyyakum. Nah, dan sangat banyak ya hal-hal yang seperti ini terjadi. Jadi tatayur itu paham kan maksudnya kan? Tatayur. Ya, kalau kalau bahasa kita juga kadang dibahasakan mitos-mitos, ya kan? Kadang yang seperti itu, ya. Nah, ini nauzubillah. Dan yang terakhir kata Nabi, wa ala rabbihim yatawakkalun. Dan mereka hanya bertawakal kepada Tuhan mereka. Inilah intinya. Yaitu tawakal penuh kepada
Allah Subhanahu wa taala, yaitu sidqul i'timadil qalbi ilallah, Allah, kejujuran bersandarnya hati kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa may yatawakkal 'alallah fahuwa hasbuh. Siapa yang bertawakal kepada Allah, maka Allah akan mencukupi keadaannya. Nah, insyaallah taala akan kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang biidznillah taala. Wallahu taala alam bisawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.